Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Hari ini aku akan membuat video tentang 5 stereotip TKI atau pekerja migran Indonesia. Yang teman-teman terus tonton sampai habis. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, seolah-olah stereotip ini mewakili image TKI. Stereotip yang pertama adalah TKI berpendidikan rendah. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah stereotip ini betul? Menurut saya ini betul sekali teman-teman, karena banyak di antara TKI yang hanya memiliki pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pada zaman dahulu bahkan orang yang tidak memiliki ijazah pun masih bisa bekerja di luar negeri. Tetapi sekarang tidak bisa ya teman-teman, karena syarat utama adalah ijazah. Kalau tidak salah sekarang minimal adalah SMP. Tapi mungkin ada saja orang yang berkuliah dan bekerja di luar negeri teman-teman. Karena kesempatan kerja di luar negeri sekarang sangat luas, bukan hanya bekerja di sektor rumah tangga dan pabrik saja, tetapi sekarang sudah banyak pekerja yang bekerja di sektor lain. Tetapi walaupun kebanyakan dari TKI berpendidikan rendah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sangat pandai dan cerdas karena mereka cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan pekerjaan, dan dengan bahasa teman-teman. Dalam berinteraksi dan bekerja sudah pasti faktor utama adalah bahasa. Untuk beberapa negara tujuan TKI, agensi akan mempersiapkan pembekalan bahasa atau pendidikan bahasa. Dan sudah pasti ini sangat penting teman-teman, karena sudah tahu bahwa les bahasa pun sangat mahal. Jadi TKI itu memiliki kelebihan, mereka mempunyai multilingual. Dan kata lain, para TKI sangat beruntung karena bisa lebih dari satu bahasa. Stereotip yang kedua adalah TKI mempunyai banyak duit. Tentu saja ada benar dan ada tidaknya teman-teman. Dari beberapa negara tujuan TKI, ada yang memiliki kurs mata uang tinggi. Semakin tinggi kurs mata uang, semakin tinggi gaji TKI tersebut. Bekerja di negara yang memiliki kurs mata uang tinggi sudah pasti menguntungkan, tetapi mempunyai sisi negatif juga, yaitu harga barang di sana sudah pasti lebih mahal. Setiap orang memiliki background keluarga yang tidak sama. Banyak di antara TKI yang pergi kerja karena mereka ingin membantu ekonomi keluarga. Jadi para TKI yang setiap bulannya mengirimkan uang mereka untuk keluarga, tentu saja mereka tidak memiliki tabungan yang banyak teman-teman. Ada juga faktor karena mereka boros, gaya hidup yang berlebihan, ataupun tidak pandai menyimpan uang. Itu juga menjadi faktor mereka tidak memiliki banyak tabungan teman-teman. Sedangkan TKI yang pandai berhemat, serta menyimpan uangnya, tidak berlebihan dalam berpakaian, serta pandai mengatur keuangan, tentu saja dia akan memiliki simpanan yang lebih. Stereotip yang ketiga adalah TKI memiliki penampilan yang norak. Apakah ini betul teman-teman? Mungkin ada betul dan ada tidaknya. Betulnya adalah karena mungkin mereka sudah bekerja di luar negeri dalam tempo waktu yang agak lama, jadi mereka mengikuti cara berpakaian di negara tempat mereka bekerja. Dan jangan lupa juga karena ada negara-negara yang mempunyai iklim atau musim yang berbeda dengan Indonesia, seperti negara-negara di Timur Tengah. Di sana sudah pasti jika musim dingin sangat dingin, dan jika musim panas teramat sangat panas. Jadi itu juga mempengaruhi cara berpakaian TKI yang berada di sana. Dan untuk negara-negara yang mempunyai musim dingin seperti Korea dan Jepang, Hong Kong, serta Taiwan, sudah pasti mereka juga memiliki cara berpakaian mengikuti iklim yang ada di sana. Sudah pasti pakaian-pakaian tersebut tidak sesuai dipakai di Indonesia, karena di Indonesia iklimnya cenderung panas. Dan juga pakaian-pakaian yang terlalu mencolok, karena kita tahu kita berada di lingkungan masyarakat. Apabila kita berpakaian yang terlalu pendek, terlalu mencolok, terlalu heboh, atau terlalu glamor, sudah pasti itu akan sangat menarik perhatian orang-orang di sekeliling. Apabila kalian masih berada di luar negeri, mungkin cara berpakaian yang seperti itu tidak menjadi masalah, karena kebanyakan orang dari negara itu juga berpakaian yang sama, berfashion yang sama, dan orang kebanyakan tidak menilai atau memandang dan tidak membicarakan cara berpakaian orang lain. Tapi apabila kita sudah pulang ke negara kita,
kita harus menyesuaikan apa yang ada di Indonesia, norma-norma yang ada di masyarakat. Kita ke stereotip yang keempat ya teman-teman, yaitu TKI berpacaran dengan orang Bangladesh. Kenapa stereotip ini menempel pada image TKI teman-teman? Salah satu penyebab utamanya adalah sosial media, karena banyak di antara mereka yang mengumbar dan meng-show up kegiatan mereka di sana, dan diantaranya seperti pada saat mereka bersama dengan pasangan atau pacar mereka, yaitu orang Bangladesh, sehingga stereotip ini menempel pada image TKI. Apakah semua TKI berpacaran dengan Bangladesh teman-teman? Tentu saja tidak ya. TKI semua tidak sama, orang semua tidak sama, watak tidak sama, hati tidak sama. Jadi kita masing-masing dan sangat berbeda satu sama lain. Dan di luar negeri itu bukan hanya ada lelaki Bangladesh teman-teman, ada juga lelaki dari Indonesia dan juga dari negara lain seperti Filipina, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, dan negara-negara yang lain. Dan banyak juga mereka yang tidak memiliki pasangan di sana, sama sekali tidak berpacaran, hanya fokus bekerja dan menabung untuk masa depan, walaupun mereka tidak memiliki suami atau pacar di Indonesia. Dan juga istri-istri yang setia kepada suami dan pasangannya di Indonesia sudah pasti juga mereka tidak berpacaran di sana teman-teman. Jadi jangan menilai semua orang itu sama, semua TKI itu berpacaran dengan orang asing ataupun orang Bangladesh. Itu semua sama sekali tidak betul. Walaupun ada, tetapi itu tidak mewakili semua TKI. Tapi kita tidak boleh memandang rendah kepada mereka yang mempunyai pasangan di sana teman-teman, karena mereka adalah orang-orang dewasa yang sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dan mereka bertanggung jawab untuk kehidupan mereka sendiri. Tetapi alangkah baiknya apabila memikirkan resiko dan dampak untuk masa depan, dan juga untuk keselamatan para TKI yang berada di luar negeri. Harus pandai menjaga diri sendiri, walaupun di sana ada undang-undang, tetapi alangkah baiknya untuk mencegah sebelum terjadi, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan dan juga pembunuhan yang sudah sangat viral di media sosial maupun di media televisi. Ini sangat menyedihkan dan sangat disayangkan sekali teman-teman. Semoga tidak terjadi lagi kepada para TKI. Dan untuk himbauan semua untuk sangat berhati-hati apabila mengenal dan berkenalan dengan orang lain, bergaul dengan orang dari bangsa lain. Saya tidak bilang orang dari negara lain atau orang asing jahat teman-teman, tapi kadang-kadang ada budaya yang tidak sama dengan kita, seperti budaya mabuk atau minum-minuman keras. Untuk mereka yang memiliki kebiasaan mabuk, sudah pasti emosional mereka tidak stabil. Apapun itu, keselamatan adalah faktor yang paling utama. Jangan lupa tujuan utama bekerja ke luar negeri adalah untuk mencari uang, untuk memperbaiki ekonomi, untuk masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa pula ada orang yang menyayangi, keluarga yang menunggu Anda di tanah air. Jadi pulanglah dengan selamat. Kita ke stereotip yang kelima teman-teman, yaitu TKI kupu dan ketinggalan zaman. Apakah ini benar? Mungkin stereotip ini sudah harus dihapuskan teman-teman, karena sudah tahu semua orang sekarang sudah melihat dunia dengan handphone, dengan media sosial. Jadi sudah pasti untuk stereotip ketinggalan zaman atau kupu ini sudah tidak berlaku lagi. Mungkin hanya ada beberapa orang atau beberapa TKI yang bekerja tidak menggunakan HP, tetapi mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali sudah pasti mereka bisa menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan keluarga. Jadi media sosial semua orang sudah tahu itu jangkauannya sangat luas, semua orang sudah menggunakan media sosial. Jadi tipis sekali kemungkinan untuk orang tidak mengenali lagi atau ketinggalan dengan fashion ataupun budaya ataupun cara yang sedang ngetren di Indonesia. Berita-berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya sudah pasti sekarang TKI pun tidak ketinggalan zaman, karena itu sangat mudah didapatkan dari handphone, dari media sosial. Itulah 5 stereotip mengenai TKI yang kita bahas hari ini teman-teman. Kalau setuju tolong like, komen di bawah,
Kalau tidak setuju juga komen di bawah dan masukkan pendapat Anda. Saya tidak menghakimi siapa-siapa di sini. Ini adalah murni dari pengalaman, pendapat, dan juga apa yang saya amati, dan juga dari berita-berita baik dari sosial media maupun media televisi. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.